Nah ini sesuatu yang tidak mudah diterima di market. Betul. Pastinya Pak. Karena menyangkut kebiasaan kan Pak? Ya, jadi ini tugas saya dan kawan-kawan bagaimana customer itu dapat pemahaman dulu Pak. What is EV car? Apa itu mobil listrik? Saya nggak mengatakan bahwa mereka itu memang tidak tahu, tapi itu bukan pertanyaan yang konyol, tapi menurut saya itu sesuatu yang memang harus ditanyakan. Contoh, ini mobil listrik kalau kena banjir kesetrum nggak ya kitanya gitu. Betul. Itu kita nggak boleh ketawain itu, karena memang mereka nggak tahu. Listrik kena air ya kesetrum. Iya. Kan gitu. Pajak STNK-nya aja Pak. Lebih murah dari motor. Nah ini saya coba buktikan kepada beberapa customer saya, motor Bapak punya apa? Berapa pajaknya coba lihat. Nah ini mobil listrik berapa? Lebih murah Pak. Ya range-nya itu antara 150 sampai 250 ribuan per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat MBC TV. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan Bapak Hari Kamora, Direktur Operasional dari Wuling MG. Kita akan mencoba berbincang-bincang tentang apa sih faedah pakai mobil listrik. Kita akan mulai saja langsung ke Bapak Hari. Selamat pagi Pak. Pagi. Maaf ini sudah ganggu waktunya. Bapak kan sebagai profesional dari mobil ya, udah lama mungkin di ATP mobil, dari bensin kemudian ke listrik ya Pak ya. Nah, mungkin kita bisa dijelaskan nih, pemirsa kita pengen tahu nih, apa sih keunggulan dari mobil listrik dibandingkan bensin, atau seperti apa sih perawatannya mobil-mobil listrik itu? Mari Pak, silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC, terima kasih Pak Iwan atas undangannya. Terima kasih sama-sama Pak. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai seorang sales Pak. Oh, siap. Ya, saya sebagai seorang sales yang bertugas memberikan informasi terkait dengan produk pencerahan, kalau bisa dibilang, karena dari pengguna terdahulu menggunakan mesin baik itu bensin dan solar. Terus di era 2020-an kita dapat produk yang baru yaitu mobil listrik. Nah ini sesuatu yang tidak mudah diterima di market. Betul. Pastinya Pak. Karena menyangkut kebiasaan kan Pak? Iya, jadi ini tugas saya dan kawan-kawan bagaimana customer itu dapat pemahaman dulu Pak. What is EV car? Apa itu mobil listrik? Nah, kita dengan sabar, rejection itu besar sekali, pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik juga luar biasa. Contoh Pak ya, saya nggak mengatakan bahwa mereka itu memang tidak tahu, tapi itu bukan pertanyaan yang konyol, tapi menurut saya itu sesuatu yang memang harus ditanyakan. Contoh, ini mobil listrik kalau kena banjir kesetrum nggak ya kitanya gitu. Betul. Itu kita nggak boleh ketawain itu, karena memang mereka nggak tahu. Listrik kena air ya kesetrum. Iya. Kan gitu. Nah, sehingga ya terpaksa kita urut, kita urai bagaimana mobil ini dibuat dan seterusnya. Contoh, baterainya itu sudah pasti kedap air, pasti udah melalui uji ya di kelayakan, terus instalasinya juga demikian, sehingga uji tes kelayakannya itu hal yang dikhawatirkan tadi yang nggak akan terjadi. Bahkan ketika ada accident Pak, itu semua aliran listrik itu udah shortcut langsung, cut off ya, langsung mati. Ya, memang ada dampaknya seperti pintu terkunci itu, gitu dampak yang ininya. Tapi yang pasti untuk menghindari yang lebih parah, contohnya misalnya sampai percikan api dan segala macam, ya itu langsung cut off.
Itu udah otomatis, Pak. Nah, shifting dari pemahaman orang tentang mobil listrik ini yang seperti saya bilang tadi, kita harus urai satu-satu. Nah, contoh bahwa di negara kita ini banyak facility yang dinikmati oleh pengguna EV. Contoh, EV, ya. dari segi taxnya, pajaknya itu Murah banget ya. murah banget. Ya, ini kita secara umum ya murah banget. Jadi begitu customer memiliki, yang pertama pajak STNK-nya aja, Pak, lebih murah dari motor. Nah, ini saya coba buktikan kepada beberapa customer saya. Motor Bapak punya apa? Berapa pajaknya, coba lihat. Nah, ini mobil listrik berapa? Lebih murah, Pak. Ya, range-nya itu antara 150 sampai 250 ribuan per tahun. Ini yang masih yang ringan-ringan dulu, Pak. Yang kedua, ya kalau Jabodetabek kebutuhannya itu ganjil genap, Pak. Dia nggak kena ya, Pak. Iya, jadi bebas kita jalan mau kemana saja. Ya, mobil listrik ini ada privilege lah, bahwa dia bebas ganjil genap. Yang ketiga, tadi ukuran yang paling bisa kita pakai, komparasi antara pengguna mobil ICE sama mobil listrik, sederhana aja, Pak, saya berhitungnya. Jadi kalau Bapak pakai mobil sehari saja, menghabiskan uang untuk bayar bensinnya 100.000, mobil listrik itu seperlimanya, Pak. Seperlimanya. Jadi cuma 20.000, Pak. Sangat efisien banget. Iya, ini hitungan yang bukan teknis loh, tapi sudah secara general itu udah gross banget, Pak. Bisa lebih hemat. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan resale value. Orang bilang, wah, bro, mobil listrik itu harganya hancur. Ya, kayak HP katanya harganya. Iya. Atau jualnya gitu. Ya, saya harus terima kenyataan. Karena saya harus jelaskan kepada konsumen semua, pada pengguna mobil listrik itu begini. Resale value, harga mobil bekas itu ada rumusnya, Pak. Resale value itu depend on populasi. Kalau populasinya sudah banyak, market resale value-nya, harga bekasnya akan kebentuk, Pak. Contoh, kita tahu mobil-mobil Jepang sudah eksis di Indonesia more than 50 years, Pak. Otomatis populasinya banyak, harga bekasnya terbentuk. Nah, sekarang EV ini kan kalau yang kita tahu di Indonesia ini 2020, 2021 starting sampai sekarang. Nah, numbers-nya itu belum membentuk itu. Tapi saya yakin semakin banyak nih pemakai. Nah, tadi rumusnya kalau populasinya sudah bertambah, ya otomatis akan tercipta resale value-nya di masing-masing tipe. Namun, tadi Pak, saya harus ingetin Bapak nih, terkait dengan bahwa ketika kita menggunakan bensin 100.000, menggunakan listrik hanya 20.000, Pak. Selisih 80.000 per hari. Kalau sebulan aja 80.000, dikali 30, dikali setahun, rata-rata pakai 3 tahun, kelebihan yang 80.000 ini, jangan lupa loh, Pak, Bapak udah nikmatin. Yang tadinya harusnya keluar 100, sekarang cuma tinggal keluar 20 kan? Nah, itu selama 3 tahun, ketika mobil listriknya dijual, 80 kali 3 tahun ini tadi udah ditambah dari awal harus ditambahin ke sini. Setelah dihitung after sale-nya ya better harganya gitu. Orang suka lupa gitu, biasa keluar 100, sekarang lu keluar cuma 20 loh. Kan gitu. Nah, selisihnya ini yang mesti dikalkulasi selama 3 tahun, itu menjadi nilai tambah pada saat mobil bekasnya kita jual. Misalnya kita beli mobil 400 juta, setelah pakai 3 tahun tinggal 50%, tinggal 200 juta misalnya. Sebetulnya harganya nggak 200 juta waktu kita jual. Ada saving yang kita lupa tadi, Pak. Yang 80.000 tadi. Yang 80.000 tadi kalau di-compare dengan mobil bensin. Nah, fairnya ini ditambahkan. Oh, ternyata bekasnya nggak jelek-jelek banget. Nah, nanti sampai satu waktu tertentu bahwa populasi udah
bertambah dan kebentuk, ya layaknya mobil-mobil Jepang hari ini punya resale value yang dalam tanda petik harganya masuk akal lah, Masuk akal, bekasnya akan kebentuk juga dengan yang sama. Iya, iya, iya. Bagus juga ya mobil-mobil listrik itu ya. Kalau sekarang itu kan kayak produknya Bapak ini kan Ya. di kantor itu kan ada yang hybrid, ada yang listrik, Ya. ada yang bensin. Ya. Nah, itu gimana itu? Mau kombinasi kok semuanya kamu dijadiin satu itu dalam satu mobil gitu. Dalam satu merek ada ICE, ada hybrid, ya. PHEV, Iya, CV. ada listriknya full. Iya, betul. Ya sebenarnya kayak di China, Pak. 3 varian ini Sudah masih ada. eksis sampai hari ini. Oh, oke. Masih eksis. Karena memang kembali lagi tergantung kebutuhan. Nah, khususnya di Indonesia di awal-awal itu ya Wuling itu produknya ICE semua, Pak. Ya sama dengan brand-brand yang lain. Nah, tapi saya katakan tadi begitu masuk 2020 2021 kita keluarkan tuh EV. Ya kan? Nah, terus kita keluarkan lagi yang namanya hybrid Ya. dan satu lagi namanya PHEV. Nah, kembali namanya si ATPM memikirkan kebutuhan konsumen. Betul. Contoh bahwa kekhawatiran orang pakai EV terutama di daerah-daerah Jauh ya. jauh ya, Listrik. daerah kabupaten di Pulau Jawa ini atau di Sumatera, Kalimantan. Ya mereka takut pakai EV gue ngecasnya gimana dan segala macam. Betul. Walaupun ATPM ini sepakat untuk membangun infrastruktur, Pak. Ya. Untuk kebutuhan mobil EV, terutama di Jawa. Jadi kalau kita di Pulau Jawa ini tol, sepanjang tol itu di rest area sudah ada charging. Kedua, Bapak masuk ke kabupaten manapun di Jawa, itu pasti ada kantor PLN-nya, Pak. Nah, PLN itu pasti punya charging station. Hotel banyak. Beberapa hotel. Ya, tempat-tempat umum itu di kota besar sudah ada. Cuman yang saya sebutkan tadi, PLN sudah pasti ada. Jadi kalau misalnya Bapak kampungnya di Jawa Tengah di mana? Kabupaten apa? Itu pasti ada kantor PLN, Pak. Nah, kantor PLN udah pasti ada charging. Iya. Don't worry tentang itu. Nah, jadi pertanyaan Bapak, ada 3 nih variannya. Ya. Kembali kepada kebutuhan. Hari ini di daerah pinggiran masih pakainya ICE, Pak. Oh, Gitu loh. Terus yang dasar kedua pemikirannya. EV. Nah, yang ketiga nih PHEV. Iya. Nah, PHEV ini kan gabungan antara basicnya Iya. listrik dan ICE misalnya. Iya. Sehingga dibutuhkan untuk apa? Untuk menjembatani orang yang masih ragu dengan EV. Kalau pakai ICE, pom bensin di mana-mana, Pak. Kalau pakai listrik, belum tentu nih gua ketemu. Nah, kalau dijawab oleh PHEV. PHEV ini ada listriknya, ada bensinnya. Iya. Bahkan mobil yang terakhir kita keluarkan itu, Bapak waktu drive, Bapak nggak tahu nih yang sedang dipakai yang listriknya atau yang bensinnya. Iya. Nah, makanya mileage-nya mereka, kilometernya itu sampai bisa di atas 1000 kilo, Pak. Oh, iya. Jadi Bapak isi full bensinnya, Bapak isi cas baterainya, lebih dari 1000 kilo. Nah, itu untuk menjawab keraguan orang terkait dengan gue mau pakai Hybrid, EV khawatir. Nah, jawabannya itu ada di PHEV. Hanya saja ketentuan tentang perpajakannya masih dengan bensin, Pak. Jadi pajaknya masih mahal segala macam. Nah, EV ini karena dia nggak listrik murni ya. nggak murni, Iya. begitu. Nah, terus ini Pak, banyak yang orang tanya gini. Kalau kita kan beli bensin cukup 5 menit penuh isi. Kalau listrik kan kita lebih dari 20 menit tuh. Ya. Kalau saya ke rest area itu banyak banget yang ngantri gara-gara lamanya kita ngecas gitu. Nah, itu solusinya gimana ke depan itu, Pak? Ya, bahkan saya juga lihat di YouTube-nya dari China ya, Pak. Di pom bensin, di tempat charging itu sampai orang ribut, Pak. Gara-gara ngecas. Ngecas. Nah, yang berebutan gitu. Ya manusiawi lah Padahal kalau kita itu. tuh ada namanya liburan ya. Ya. Ada Lebaran, ada Natalan ya. Itu kan penuh tuh rest area itu. Gitu. Betul. Nah, satu hal tips pertama, Pak, pengguna EV. Satu yang pertama, penggunanya itu harus disiplin, Pak.
Apa tuh disiplinnya? Ya harusnya di rumah kita udah punya charging, Pak. Ya. Kita pulang dari manapun, ya udah pulang sampai cas aja jebret sampai pagi full, Pak. Full. Nah begitu full, kan tergantung nih mobil yang kita punya ini range-nya berapa kilo? Iya. 200, 250, 300, ada yang 400, bahkan ada yang 500. Pertanyaan kita, ketika di Jabodetabek, Anda pakai yang 200 saja, muter-muter 200 km juga mabok, Pak. Iya, saya mobil Bapak udah seminggu udah nggak ngisi-ngisi ya. Iya. Jadi kata kunci disiplin. Jadi kalau tadi Bapak bilang, oh kalau bensin kan kita ketemu di jalan isi 20 kita jalan lagi. Iya. Kalau listrik harus ngecasnya cukup lama. Iya. Makanya saya katakan syarat utama itu adalah disiplin. Nah, menjawab pertanyaan Bapak untuk jarak jauh. Kembali lagi, karena kita udah full berangkatnya, kita bisa hitungan, Pak. Iya. Oh, misalnya si Cloud nih, ya, itu 460 km range-nya. Iya. Ya kalau kita mau ke Jawa Tengah, rasanya sambil kita makan di daerah tertentu, di kilometer tertentu, makan ya mobilnya juga minum kali. Iya. Kan gitu, Pak? Iya. Nah, terus kita sampai di daerah kita, ya kita mesti tahu ada aplikasinya. MyWuling itu ada aplikasinya di mana aja di kota tersebut ada charging yang terkait dengan mobil kita. Ini hanya masalah shifting, safety, kenyamanan orang, Pak. Iya. Pemakai EV pertama-tama pasti nervous. Ya betul. Lihat baterainya, udah mau habis udah pasti nervous. Betul. Saya kan akhirnya pengguna juga. Nah, dalam hal ini kita udah ngatur pola, Pak. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang dari rumah udah full, ya nggak pusing. Gitu ya. Iya, memang masyarakat kita masih belum bisa nih ya move on ya karena kan masih barang baru gitu ya. Jadi memang kita butuh mengedukasi tentang mobil listrik itu, Pak, gitu. Ya memang pada kesempatan ini lah Pak, nanti Bapak boleh tanya lagi karena bisa saja apa yang saya mau sampaikan ini ke hide sehingga saya nggak keluar. Silahkan ditanyakan. Tapi saya mau make sure Pak, shifting terhadap pribadi-pribadi yang ada di muka bumi ini, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Mungkin Bapak pernah saat kita sama-sama tahu lah ya. Di era 80-an itu ada satu merek mobil yang dia udah mengeluarkan Matic, Pak. Matic ya. Ya Bapak tahu lah. Iya. Yang lain belum Matic, dia udah Matic. Udah Matic betul. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat itu si Matic tadi keluar? Nggak laku juga. Jualannya nggak gampang. Penggunanya itu kalau dia laki-laki, maaf, dibilang banci. Maintenance-nya mahal, spare part-nya susah. Susah. Iya. Dan itu berjibaku bekian tahun-tahun. Langsung kita potong aja deh Pak. Hari ini siapa yang pakai manual, saya mau tanya. Katanya sekarang kalau pakai manual asam urat. Gitu. Nah, ya kan, jadi memang shifting itu butuh waktu Pak. Nggak bisa shifting itu begitu kita kenalkan langsung talk-share, nggak. Betul. Saya bertetangga, berteman, bersahabat ketika menjelaskan ini, kalau ada 5 audiens, nah biasanya banyakan yang hard Pak, banyakan yang rejection, tidak apa-apa juga gitu loh. Iya. Tapi ada yang suddenly, are you sure? Yes. Gue mau nyoba dong. Ya udah saya kirim ke kantornya dicoba, lo pakai deh 2 hari. Nah kalau yang kayak begitu setelah pakai dia 2 hari, nanti komennya apa? Bener lo bilang, 2 hari gue lupa pom bensin katanya. Ya itu masalahnya tuh. Iya. Itu saya lupa kalau gitu-gitu. Kenapa? Udah 5 hari nggak ngisi lupa saya. Lupa, iya. Itu masalah itu. Jadi biasanya 2 hari sekali mesti ngisi bensin. Itu lupa. Ini kita nggak ngisi bensin. Oh iya? Di jalan bunyi, gitu. Listriknya habis sih. Nah, itu polis yang pertama. Iya. Karena memang mencoba mobil listrik itu nggak bisa sekedar muter. Nggak bisa. Bisa. Jadi benar-benar ya kalau dengan leluasa dia mesti pakai 1 kali 24 jam. Ya dalam posisi baterai seperti apapun, nah, sehingga nanti dia akan merasakan. Ya ini pengalaman pribadi sih Pak. Saya dulu dari background mobil Jepang, mobil saya semua mobil Jepang, saya penggemar SUV. Saya sudah kerja di mobil China, bahkan mobil listrik, saya nggak pernah pakai Pak. Tadi, ya udahlah, gue jual aja, gue tahu produknya, tapi saya belum mau pindah. Accident-nya adalah satu waktu mobil saya yang saya pakai itu AC-nya
nggak dingin Pak. Ya udah, saya bilang sama kepala bengkel, tolong deh cek AC-nya. Nah, saya harus pulang kan pakai mobil apa nih? Oh, ada mobil test drive, saya pinjam di kantor, saya pulang pakai test drive. Saya pakai sopir. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin balik lagi ke kantor. Nah, begitu Senin balik, yang komen itu supir saya. Enak ya Pak mobil listrik? Enaknya di mana? Lupa pom bensin. Oh iya, kemarin saya SUV 2 hari sekali 500.000 Pak isi solar. 2 hari sekali. Saya juga, iya juga ya, gue nggak keluar duit selama 2 hari ini ya, ngecas di kantor. Ya kan, waktu itu Wuling ada program free Pak. Jadi kita cas sampai full free, bener-bener nggak keluar duit untuk operasional kita. Saya pulang pergi. Seketika kalau saya Pak, ketika itu udah saya rasakan, 1 lupa pom bensin, 2 ganjil genap. Kantor saya kena ganjil genap. Ya udah aja, leluasa kita kan. Nah saya belum, walaupun ada item tadi masalah pajak segala macam, karena ini mobil adalah mobil dinas, ya saya taunya bahwa ketika saya beli, memang pajaknya murah, perpanjangan STNK-nya murah. Nah jadi ini sangat menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, ketambahan solar naik, bensin naik. Sampai kita dengar kan pemakai mobil solar itu kalau lagi ngisi solar sultan nih. Karena waktu itu kan sempat di 27.000 tuh per liter. Wow kan. Nah, dampaknya apa sama kita di showroom-showroom kita? Banyak Pak yang datang ya memang mau tuker dari mobil ICE-nya ke mobil listrik. Yang solar juga gitu, pengen tuker karena secara operational cost-nya kan tiba-tiba meledak, nambah nih. Ya biasa di operation kejadiannya resale value-nya Pak. Karena semua orang niat tuker tambah, nah penampung mobil bekasnya udah kebanyakan barang, harganya drop. Kan begitu kan, ya, hukum ekonomi lah. Jadi waktu nggak ada barang ya bagus, begitu semua orang pengen jual tuker dengan ICE, harga bekasnya langsung jatuh. Nah jadi itu 1 Pak dari regular customer retail. Customer perusahaan Pak, company. Itu udah banyak Pak sekarang saya ketemu sama mereka, tadinya pakai mobil ICE. Nah sekarang biasanya dengan orang finance-nya dulu, bagaimana cost itu tiba-tiba, wah ini udah nggak terkendali, ini udah mesti direvisi, bla bla bla. Ya caranya adalah mereka pengen tahu nih, bagaimana dengan listrik kamu. Nah mobilnya apa tergantung kan, kita punya yang namanya Darion, MPV yang layak untuk dipakai, nyaman. Ada Action SUV yang 7-seater juga, Darion 7-seater. Ada yang Mitra EV Pak, itu mobil blind van. Nah ini sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan logistik Pak, yang tadinya pengguna ICE, hari ini ya mereka bergeser ke EV. Alasannya cuma 1, ya operational cost. Ya, company kan pasti memikirkan bagaimana efisien, tetap efektif dan efisien. Nah ini sudah banyak Pak yang kita delivery, bahkan on the way untuk bisa untuk mengganti mobil ICE mereka dengan EV. Isu utamanya cuma 1, bagaimana operasionalnya tuh efisien. Bagus sekali ya. Ya. Mungkin ada mau nanya, Bapak? Gampang Pak, gampang. PLN. Ya, jadi yang banyak terjadi itu rata-rata orang tambah daya sendiri Pak. Jadi dia nggak mau digabung dengan daya yang dipakai di rumah. Dia bisa ngukur dan kita apply ke PLN itu. Iya. Sebaiknya minimal berapa sih Pak? Ya. KWH-nya? Kalau mobil yang REV contohnya itu cukup di 3.000-an bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi sendiri ya? Sendiri ya. Kalau digabung berarti 6.000 deh ya? Iya, tapi sebaiknya bisa lah Pak. Bisa lah ya? Supaya kan ini penggunaan di rumah kita kan on off nih, nggak stabil. Pakai semua, begitu kita pakai ngejebret ntar. Jadi sekarang kalau ngetesnya pakai yang DC ya? Gini, pengertian DC itu adalah yang chargingnya cepet Pak. Fast charging. Fast charging. Jadi kalau yang ada di rumah itu semuanya AC Pak. AC, yang iya. DC itu, nah tapi
ini saran aja Pak. Iya. Di handphone pun berlaku. Kalau kita sering-sering pakai fast charging, tuh baterainya cepat drop. Nah, saya juga ngomong dengan customer saya bahwa kalau di rumah sudah punya charging, ya udah fullin di rumah lah. Iya, Itu slow kan dia, ngecasnya tuh apa namanya normal. Nah, segala sesuatu yang dipaksain sering, ya saya dapat apanya cepet Ngedrop ya. ngedrop. Iya. Jadi namanya juga fast charging emergency lah. Makanya tadi syarat utamanya itu disiplin Pak. Disiplin bahwa kita ya kecuali kalau keluar kota mau berapa sering sih kita yang namanya weekend gitu keluar kota ya, seperti kita harus jalan-jalan keluar kota. Kecuali kita sales keliling ya, jadi tiap hari kita luar kota gitu kan. Kalau sales keliling pilihannya ya tadi kalau Jabodetabek aja masih bisa EV. Kayak apa mitra apa EV ya? Iya. Itu kan bisa dipakai untuk itu kan. Bisa. Jadi Barang kan? Betul. Jadi tadi Pak, ada customer saya yang ketika dia memang harus warawiri Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur pakai PHEV. Itu pasti irit Karena banget. 1000 kilo itu. Pasti irit banget itu Pak. Pasti irit banget. Nah, jadi tadi Bapak katakan bahwa si Mitra EV ini ada dua varian. Ada yang blind van yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan logistik tuh Iya. untuk angkut barang. Ada yang minibus, Pak. Ya, minibus ini sekarang banyak digunakan travel. Tapi dia kosong ya? Sebenarnya custom, Pak. Ya, dari kami keluarnya as a standard. Kosong. Jadi untuk digunakan travel rasanya nggak pas lah. Nah, banyak travel tuh akhirnya belinya kosongan, dia desain dalamnya, dia bikin yang sesuai mereka mau. itu ya Pak? Nah. Ke apa namanya? Didesainkan ke ini apa namanya? Orang seri. Ya, mereka tuh kerjaannya. Nah, jadi kalau di Jawa Tengah udah banyak, Pak. Di Jawa Timur, Jakarta, Surabaya, Malang. Nah, Jakarta, Bandung itu udah mulai nih. Karena kita punya Mitra EV ini range baterainya 400 kilo, Pak. Jadi kalau Jakarta Bandung aja masih sisa banyak gitu. Nah, itu lagi-lagi isu karena bensin naik, solar naik, ya udah mereka harus buker. Iya. Nggak ada cara lain. Betul. Nah, jadi si Mitra EV ini hari ini lagi growing luar biasa, ya berbarengan dengan apa namanya regulasi tentang kenaikan BBM. Ya udah deh, kita apa namanya mengedukasi customer. Apa yang menjadi keraguannya customer ya sebisa mungkin kita sampaikan, Pak. Iya. Nah, terkait dengan misalnya isu baterai, ya kan? Bisa. Wuling itu punya dua kriteria. Untuk passenger, baterainya itu lifetime warranty, Pak. Kalau untuk komersial, tidak. Karena komersial, mobil dipakai untuk cari usaha, nah itu cuma 5 tahun. Betul. Nah, tentang lifetime warranty ini banyak yang miss, Pak, di luaran sana informasinya. Saya perlu sampaikan kepada konsumen bahwa, oh, lifetime warranty ketika kita pakai, terus kita jual, nah, lifetime warranty-nya hilang atau angus. Enggak demikian. Betul. Jadi lifetime warranty itu beneran. Nah, cuman kalau pertanyaannya, Bapak misalnya beli Wuling, oh lifetime warranty. Terus apa iya sih pertanyaan mau dipakai seumur hidup? Kan tidak. Nah, ketika Bapak jual, lifetime warranty-nya turun jadi 8 tahun, Pak. Kembali ke standar. Jadi misalnya Bapak pakai udah 3 tahun nih, terus Bapak jual ke Pak Iwan. Pak Iwan tetap mendapatkan warranty sisa dari 8 tahun tadi. Sisanya, oh, ya. udah dipakai 3 tahun, tinggal 5 tahun. Nah, syarat ketentuan berlakunya apa? Selama dalam 1 tahun tidak lebih dari 30.000 kilometer. Yo, Bapak cuma pakai 20. Masuk tahun kedua, jatah Bapak masih ada 60. Totalannya kepotong 20, berarti ada 40 kilometer lagi. Atau sebaliknya orang yang terlalu boros makainya terlalu cepat nih. Baru bulan Desember sudah 27.000. Ya lu tahan aja deh. Lewatin setahun. Jangan dilewatin 30 gitu loh. Supaya warranty-nya tetap dapat. Terus ini bensin kan biasanya di E pun masih ada spare ya, Ya. bisa berbagi ulang. Kalau ini Sama, Pak. sama. Jadi cuman kembali itu kalau di bensin, saya yakin itu feeling deh, Pak. Nggak ada ukuran pastinya. Setuju ya, Pak ya? Betul. Kemarin segini aman, tapi sekarang nggak salah gitu kan. Nah, di mobil listrik sebenarnya sama, Pak, dengan mobil ICE.
Contoh, oh range-nya 400 kilo. Bapak coba dari titik 0 sampai 400 kilo, saya nggak yakin 400 Pak. Syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku tuh gini, di mobil bensin saja, penumpangnya 4, AC-nya di setel 3, kecepatan Bapak kencang, orang klaim 115, nggak bisa. Nggak bisa. Pasti akan Turun. Nah di listrik sama Pak. Bahkan di listrik itu karena sudah diatur dengan teknologi, contoh, semua mobil listrik itu ada speed namanya, modelnya. Model ya. Yang paling bawah itu normalnya tuh Eco Plus atau Super Eco, itu paling bawah Pak. Jadi kalau Bapak setel di situ, Bapak geber di tol itu ya nggak bakal nggak bisa kenceng, karena udah di setel. Nah naik di atas namanya Eco, oke, naik lagi ke atas ada normal Pak. Naik lagi di atas, sport. Jujur Pak, saya pengguna EV, saya Eco aja udah cukup. Udah lari kenceng ya. Sentakannya Pak. Iya. Nah, membedakannya gini, kita generasi yang kenyang main Tamiya Mas. Ya. Bener nggak? Tamiya itu Bapak lihat deh, Bapak pencet langsung jalan kan? Iya. Nggak ada jeda. Nggak ada. Nah, mobil-mobil ICE itu kan liquid. Jadi dia berinteraksi ketika di gas itu pasti ada lead time. Kalau listrik enggak, Tamiya lu pencet ya langsung ngacir udah. Betul. Nah ini sama. Hati-hati Pak, pengguna EV itu kalau yang kagetan begitu lu pencet langsung, apalagi setelannya sport Pak. Iya. Itu bisa Terbang deh. bisa cepat itu. Nah, gara-gara mobil listrik juga penggemar-penggemar dulu yang speed racer itu yang mau dikulik kayak apa segala macam dulu yang ICE Pak. Lama-lama udah males. Karena dijawab oleh listrik. Iya. Kita kan di MG ada Pak yang namanya Cyberster Sport. Spotnya listrik Pak. Waduh, itu sih bener-bener ya sorry to say lah, nggak usah kan yang sport, pakai yang cloud aja, saya setel yang namanya normal, kejenggut melulu kepala kita Pak. Bener tuh. Bener tuh. Bener. Nah, yang ini Pak, terakhir itu kalau perawatan ini seperti apa ya? Oke. Nah, perawatan. Tadi luput dari kalkulasi Pak. Jadi kalau saya tanyakan rata-rata pengguna mobil ICE, tergantung kelasnya, Bapak kalau servis tahun berapa kali? 3 kali lah. Kalau agak sering ya 4 kali. Kalau di bensin kan 50 km atau 3 bulan gitu kan ya, nah, servisnya gitu. Saya tanyain, berapa Pak ganti oli bla 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 bla. Ya rata-rata 1,5-2 juta deh, tergantung mobil ya Pak. Ya. Saya kelas yang bawah nih. Terus si EV gimana? Lagi-lagi Pak, 1/5-nya. Jadi kalau Bapak 1 juta aja, itu 200.000 Pak. Itu udah servis semuanya. Tidak, karena dia nggak ada oli, cuman oli transmisi. Dan itu juga gantinya lama sekali. Dan volumenya juga paling nggak sampai 0,5 liter. Oli AC ada ya? Oh, AC, maintenance kan. Nah, oli AC nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di mesin apa Berarti yang biasa? mobil dulu. Gini, karena dia kelistrikan, motor listriknya Pak. Nah, motor listrik itu mereka langsung connect ke laptopnya mereka, dia cek saja. Begitu semuanya oke, ya udah. Ada tune up-nya nggak sih gitu kan pertanyaannya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi setahun itu memang bisa enggak sama sekali. Oh nggak, mesti rutin Pak. Mesti rutin. Perbaikannya mesti rutin karena kontrol yang reguler tadi lah dari perjalanan misalnya setiap 10.000 kilo misalnya gitu ya, dicek. Nah, contoh kalau ada ya udah mereka langsung perbaiki atau jarang lah Pak motor listrik itu. Tapi Yang harus tetap datang ya 10.000 kilo misalnya gitu ya. itu ketertiban Bapak untuk mendapatkan warranty Pak. Sama ini ya, hematnya itu ya baterai ya. Nah, itu tidak secara langsung, tapi maksud saya dengan tertib Bapak servis ke authorized dealer, itu menjaga warranty terhadap total mobil Bapak. Gitu loh. Nah, terkait baterai, itu setiap kali masuk nanti dicek healthy baterai Pak. Artinya Kesehatan baterainya kayak apa? Kalau sudah menunjukkan indikasi di bawah 70%, itu SA-nya, kepala bengkelnya harus ngomong kepada usernya, Pak, ini baterainya sudah tidak sehat. Karena ini rawatannya di kita, ya SOP-nya ini harus diganti. Yang ganti kami, Pak. Ini turun, baterai baru naik, tag, nggak bayar. free itu ya. Free, Pak. Oh. Selama 8 tahun ya. Selama
yang pertama lifetime dulu Pak, seumur hidup. Seumur hidup. Nah pertanyaan saya kan ada orang mau pakai mobil seumur hidup kan nggak ada. Nah ketika Bapak jual, dia kembali ke 8 tahun. Nah pada saat Bapak jual, pembeli berikutnya Bapak pakai berapa? 2 tahun, sisa 6 tahun. Nah asal yang pertama tertib. Kalau nggak warrantinya hilang Pak. Iya. Gitu. Nah Bapak yang kedua nggak usah khawatir. Kalau yang pertama tertib, Bapak follow aja. Iya. Ikutin nah sampai dengan tahun ke-8. Apalagi saya ganti mobil 2 tahun sekali ganti saya. Nah, ini Pak, fenomenanya kalau saya bilang kayak HP Pak. Serius. Iya. Jadi HP ini keluar dalam 1 tahun bisa 4 kali varian loh Pak. Betul. Nah mobil leasing kan paling cepat gantinya. Betul. Ini udah keluar, tahu-tahu bisa nggak sampai setahun udah ganti lagi. Ada Banyak nih. Nah, mereknya udah banyak lagi. Jadi udah ya konsumen sih yang diuntungin menurut saya. Ya banyak pilihan gitu. Iya. Oke. Ini terima kasih Pak Hari. Kayaknya ini sudah cukup banyak kita ngobrol-ngobrol ini. Semoga pemirsa kita dapat edukasi yang baik dan benar daripada dapat informasi-informasi dari mana-mana. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya lagi Pak.